Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan di dalam kitab Ihya, beliau mengatakan junudul qalbi, pasukan-pasukannya hati itu tahsuruha thalathatu asnaf. Pasukan-pasukan hati itu terbatasi ada beberapa bagian, yaitu 3. Ini pasukannya hati yang gerakkan hati manusia. Bagian yang pertama yaitu sinfun ba'ithun. Bagian yang pertama yaitu bagian yang ba'ith. Ba'ith itu yang memberikan semangat. Kemudian yang kedua, wa mustahithun, sesuatu yang menggerakkan. Ba'ith, sesuatu yang bergerak. Mustahithun, motornya. Kemudian yang ketiga, yaitu ba'ithun fil ghadab, yaitu semangat untuk emosi. Emosi ini masuk nanti keinginan, syahwat, dan lebih sebagainya. Itu. Imma ila jalbin nafi'i al-muwafaqi kasyahwati, sesuatu yang tumbuh dalam hati manusia itu, hadirin, mungkin bisa jalbil nafi', mengambil kemanfaatan, al-muwafaqi, yang mencocoki dengan syariatnya Allah. Seperti apa? Kasyahwah, seperti syahwat. Jadi syahwat itu bukan cuma dikonotasikan, dikatakan syahwat itu tidak bagus, belum tentu. Kadang ada orang itu syahwat, keinginan untuk, taruhlah seperti gambaran sekarang ini, bangun masjid. Nah, nanti tinggal bagaimana mengarahkan syahwat tadi itu agar lillah wa fillah. Jadi tidak semuanya syahwat itu buruk, hadirin, tidak. Kalau kita orang ini tidak ada syahwatnya, hidup kita tidak ada perubahan kayak seperti malaikat. Mana malaikat bangun rumah? Mana malaikat membuat inovasi ini? Tidak ada. Itu. Wa imma ila daf'id dharil al-munafi. Bisa juga munculnya itu bentuk dari luapan hati itu ya. Bisa bentuk itu untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya. Sehingga apa? Kalau ghadab, seperti marah. Sama seperti marah. Marah itu tidak semuanya itu buruk. Kadang ada marah yang dibutuhkan. Kita marah kalau istri kita keluar dengan membuka aurat. Kita marah kalau masjid ini digunakan maksiat kepada Allah. Itu semuanya marah untuk menghilangkan sesuatu yang mudarat, kayak Imam Ghazali. Paham ini? Sama seperti syahwat tadi itu. Bagaimana cara kita mengarahkan syahwat itu akan jadi baik. Marah pun sama. Sampai Nabi mengatakan apa? Nabi dalam hadis mengatakan apa? Muru auladakum bisolati li sab'in. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan salat ketika umur 7 tahun. Terus apa lanjutannya? Wagabilhu, cium dia, bukan. Wadribhu, pukullah dia di ashrin.
Mukul loh ini. Ada kemasukan marah. Tapi marahnya sesuai syariat. Untuk menghilangkan ila daf'id dhar, kata Imam Ghazali. Untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Membahayakan anaknya. Gitu. Nah, kata Imam Ghazali di sini wa yu'abbaru an hadzal ba'its bil iradah. Itulah yang namanya keinginan. Keinginan, ambisi. Nah, cuma ambisi itu kurang bagus ya. Namanya ambisi itu biasanya keinginan berlebih. Kepingin ambisi kaya sehingga haram diambil. Ambisi kekuasaan sehingga segala cara dilakukan. Tapi namanya iroda, keinginan. Kita harus punya keinginan. Kalau kita tidak punya keinginan, tidak bisa. Jadi keinginan ini merupakan pasukannya hati. Tinggal nanti bagaimana? Keinginan ingin punya keturunan, ya nikah. Keinginan ingin menertibkan satu tempat, bangun tempat pendidikan. Gitu. Nah, kemudian bagian yang kedua. Ini motornya. Wal muharriku lil a'dha ila tahsili hadhil maqasidi. Al muharriku yang gerakkan lil a'dha untuk anggota tubuh ila tahsili hadhil maqasidi untuk mendapatkan ini tujuan. Sampean kepingin jadi orang kaya. Apa yang sampean laksanakan? Berangkat ke pasar, Beb. Kulaan, Beb. Jual beli. Ngelihat pasar, gimana prospeknya pasar, irodah. Baru ada motornya. Kalau tidak ada irodanya ya sulit, Pak. Orang jadi alim itu juga gitu. Ya. Makanya gini, Pak. Zaman sekarang ini kalau kita ini punya anak, dia ini mempelajari ilmunya Rasulullah, itu satu keuntungan yang besar yang dimiliki oleh orang tua. Bagaimanapun gak ada orang tua. Mau orang tuanya itu miskin kayak, mau orang tuanya itu tidak mampu kayak, mau apapun kayak, tetap itu aset terbesar. Karena apa? Anak ada keinginan untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Tinggal kita gerakkan motornya. Sampai bayangkan ya, kalau punya anak alim, Mbak. Alim ilmu agama ya. Alim ilmu agama. Contohnya siapa? Imam Ghazali. Ini kitab Ihya kita baca sekarang. Imam Ghazali itu bapaknya Ghazal. Ghazal itu apa? Tukang tenung. Tukang tenung. Tapi punya anak yang sampai sekarang Imam Ghazali seperti hidup. Siapa yang tidak kenal kitabnya Imam Ghazali? Sampai jadi panduan loh. Kalau kepingin tahu cirinya ulama akhirat, cinta kepada karangan kitabnya Imam Ghazali. Kalau ulama dunia, ulama yang cuma pamor, itu benci kepada kitabnya Imam Ghazali. Sekarang Pak, barusan mau ngaji, dikirim Fatihah, Imam Ghazali. Meninggalnya sudah hampir 1000 tahunan lebih. Ya kan? Orang tuanya, ya pensiun di kuburan. Padahal yang belajar siapa? Imam Ghazali. Yang ngarang siapa? Imam Ghazali. Itu muharrik namanya. Kata Imam Ghazali, wa yu'abbaru anhu bil qudroh. Nah, itu digambarkan dengan kemampuan. Motor itu kemampuan. Jadi gini, setelah kita punya keinginan iroda, itu ngenawai kita orang. Nututi tidak merono. Dunyo, aku kepingin Beb, duwe omah iku mentereng sing api, itu ngenawai. Berapa penghasilannya? Apa kerjaannya? Kalau enggak, ngapek duit bank kok akhirnya. Ngapek riba kok akhirnya. Nipu uang akhirnya. Karena apa? Setelah iroda ada, yang kedua, gudroh, kemampuan. Hitung Pak di sini.
Ada cerita-cerita orang soleh, Pak. Ini cuma cerita ini, ya ceritanya orang soleh ya. Tak iso kita orang tiru. Ini sudah pemberian Allah. Suatu saat ada seorang darwis. Darwis itu orang yang dia tadi itu, wis wong ndak ketokan ngono. Ndak ketokan. Wis pakaiane ono sak karepe dhewe ngono. Suatu saat pas rame-rame di pinggir jalan itu ditanya, ada apa katanya? Ini nunggu katanya anaknya putri akan lewat sekarang. Ya, apa? Anaknya raja, putri raja akan lewat. Delok Pak wong Pak. Dinteni. Wong jenengane putri Pak, ayu. Ayu nemen. Akhirnya si Darwis ini, orang yang apa adanya ini, kepingin kawin kalau anaknya putri. Teko nang pengen rojo. Rojo guyu tok lho. Ate apa kon ngene iki? Kon ndak sampel ta? Kon kepingin anakku? Iya, ndak apa-apa. Syaratnya satu katanya, apa? Ente bawa permata samangkok. Kalau ente bisa bawa permata samangkok, fadhol. Ente nikahin yang punya anak. Karena semangat sing gede, iki cerita loh ya. Ojo iso ditiru iki rek. Akhirnya apa? Si Darwis itu berangkat kemana? Ke pinggir laut. Nggawa cebuk. Kan mutiara di tengah lautan toh, Pak. Akhirnya apa? Niat ati dikuras. Pikiran awake lek wis laut dikuras, esat, otomatis kan golek mutiara kan gampang. Makanya ngomong apa? Iki cerita wong soleh. Lek kon mendhe moro-moro berangkat nang Bambang nguras, ya periksa. Subhanallah Pak. Karena sudah iroda yang besar, keinginan yang besar, Allah ngijabahi. Sehingga apa? Allah memberikan perasaan takut kepada sebagian ikan yang ada di lautan tadi itu. Diberikan perasaan takut. Jadi iwak iki ndelok, waduh belahen iki rek. Iki lek dikuras, kita orang ndak oleh banyu loh. Apa sih digolek iki? Golek mutiara jane. Akhirnya apa? Mereka bilang sama teman-temannya itu untuk mengumpulkan permata dilepeh. Dikeluarkan dari lautan. Tinggal ngambil dia. Oleh sak mangkok. Oleh sak mangkok berangkat nang rojone. Rojo, ente lho teko maneng. Wis mari, sudah raja kaget. Mana ditunjukkan? Ya empu, apa mari ngono rojo di stres wae alam Pak. Anaknya oleh iku. Nah, ini cerita Pak. Ini ceritanya orang soleh. Artinya apa? Irodah kepada Allah, keinginan kepada Allah itu bisa ditempuh sebetulnya. Nanti ada bantuan dari Allah. Ada. Nah, yang perlu dibahas di sini ini, kalau irodah tentang masalah dunia, itu sing bahaya. Ya itu sing jadinya ambisi itu. Itu. Yang ketiga, wa al-mudriku al-mu'arrifu lil asya'i kal jawasis. Yang ketiga, Allah memberikan alat dalam anggota tubuh ini. Diberikan apa? Anggota tubuh. Kata Imam Ghazali, kuwatul basor, kekuatan untuk melihat. Ya, wasama, wa kuwatus sam'i, wa yakuwatus sam'i, kekuatan dengarkan. Wasyammi, perasaan, penciuman, wa dzauqi, rasa, wa lamas, penyentuhan. Wa yu'abbaru anha bil ilmi wal idrak. Itulah yang dinamakan dengan ilmu dan kemampuan untuk melihat. Pak sepurane ya, pakai contoh sampean. Iki bedone menungso karo binatang. Kalau sampean ana berikan daging. Dengan sampean ngelihat saja sudah tahu. Oh iki daging. Nggak perlu sampean lus-lus gini diambung. Nggak perlu. Iku kucing jenenge. Lek menungso ndak. Diberikan kemampuan sama Allah. Tapi coba kucing. Ente berikan sesuatu, ya. Diberikan sesuatu, misalnya semen, dicet, model kok daging. Kayak ono rasa-rasa titik.
Mbok tak bumbu apa tempel nang ngono, uncalno, diparani sama dia. Diparani dicedeki. Oh duduk ngali. Kalau menungso ndak perlu. Karena apa? Inilah manusia setelah diberikan dohir oleh Allah berupa pandangan, berupa pendengaran, penciuman diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada yang lainnya, akal. Akal itu utek rek, dudu utek. Kalau memang akal itu utek, otomatis sapi luwe pinter teko menungso. Kenapa? Karena utek sapi luwe akeh teko utek menungso. Tapi yang dimaksud otak bukan yang dimaksud akal bukan otak, kemampuan tadi itu. Diberi sama Allah. Makanya Allah itu Pak paling tidak menyenangi melalui syariat Nabi Muhammad menghilangkan sesuatu yang diberikan oleh Allah. Lawong enak-enak, otak sempurna, dikai narkoba. Lawong enak-enak, tahu pandangan gena, pendengaran enak, ngomong normal, dikasih homer. Masuk homer, bleng. Loh, homer itu Kang, kalau ditumpul orang ini, diobong, murup, mlebu nang jero awak. Bayangno sampean. Akhirnya apa? Glendreng. Ngoyo ndek kono. Tiba ndek kono, ngomong gelambiar. Sampai ancaman dari Nabi, Pak. Ancaman dari Nabi. Satu tetes, nasallallahu salamul afiyah, semoga dijaga oleh Allah. Satu tetes homer yang masuk ke kerongkongan manusia, satu tetes saja. Itu melepaskan iman seseorang seperti orang tadi itu mencopot pakaiannya. Dan belum tentu tahu loh, apakah akan kembali atau enggak iman tersebut. Kenapa? Allah benci seperti itu. Lo dikit enak kok. Engkau ndono ngapuk lim digawe. Diambu. Yo boy. Itu. Lihat kan perkataan ulama di sini. Katanya ulama gini, Pak. Innallaha subhanahu, sesungguhnya Allah yang maha sucinya. Ja'alal ilma, Allah menjadikan itu ilmu lil qulub, untuk hati manusia. Ilmu untuk hati manusia kal matori, seperti hujan il ardi, ke bumi. Kalau sudah turun hujan, Pak, tempat mana yang tidak kena hujan? Gentengi teles, dalani teles, tumbuh-tumbuhan teles. Ilmu yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati manusia seperti derasnya hujan, katanya ulama. Fakama, maka sebagaimana annahu sesungguhnya la hayata lil ardi, tidak ada kehidupan di bumi untuk bumi ini illa bil mator, kecuali dengan turun hujan. Kalau tidak ada hujan, Pak, sulit, paceklik, wudu aja tidak bisa, gunakan tayammum, tidak ada kehidupan, Pak, sulit. Bisa mati orang. Fakadzalika la hayata lil qalbi illa bil ilmi. Begitupun tidak ada kehidupan untuk hati illa kecuali bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Makanya tiap hari kudu ngurungono ilmu. Kata Imam Ghazali, orang itu kalau 3 hari, bukan 3 bulan ya, bukan 3 tahun, 3 hari telinganya tidak dengarkan ilmu, maka hatinya akan mati. Hati mati itu gimana? Hati mati itu wonge urip tapi ndak ono manfaate. Ndak kepikiran, masih ndak sembahyang. Masih ndelok karnaval, ndak sembahyang, ndak popo wis. Sing penting seneng, Kang. Iki gambarannya hati mati, Kang. Itu hati, Kang. Ono sing takon karo aku, Habib, hukumnya jamak karena karnaval ya opo? Ya opo iki. Aku golek imam sapa iki? Ono Pak pendapat Imam Samudra.
Lah yo opo sampai takon kok ngono. Ana tanya loh, kenapa kok tanya gitu? Iya Beb, biasanya kita orang ini kalau karnaval saat durunge duhur jam 10 wis rias nang salon. Ngantri. Mari ngono wis disaloni, ndak mungkin ati wudu. Lek wudu lontur. Akhirnya apa? Ndak usah wis sembayang duhur jamak. Jamak opo kira? Empu jamak opo iki? Berangkat nanti nang alun-alun. Ngenteni apa? Ngenteni nomor urutan. Engko berangkatnya setengah telu nandak wis. Nandak sampai maghrib. Kadang-kadang mulai jam 8 bengi jam setengah 9. Ilang wis, duhure ilang, asari ilang, maghribi ilang, isya tutu omah kali turu trosor. Takon, apa ono Bib jamak koyo ngono iku Bib? Ono menurut imam setan. Paham ini ya? Nah, kalau kita tidak punya pikiran seperti itu Pak, itu adalah hati mati. Gitu Pak. Dalam Islam itu Pak, kepentingan orang itu ya, pentingnya orang untuk melaksanakan yang namanya sholat itu sampai dalam pertempuran perang. Ada bab sholat al-khawf. Bab sholat khawf. Bab sholat pertempuran. Kalau terjadi perang, bahkan dalam keadaan yang genting sekalipun, yowis, kon melaku, kon gerak, kon iki tetap sholat. Artinya apa? Gerakan dengan sholat yang diatur dalam fikih. Perang itu wajib sholat, apa maning nganggur. Ngerti ini ya? Nah, kalau kita tidak punya pikiran seperti itu Pak, naudzubillah, yosif mati, koyok bumi tidak naik udan. Kata imam ulama ini. Paham ini ya? Nabi itu Pak, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu beliau itu sakit itu mulai awal Rabiul Awal mulai sakit beliau. Dan Nabi itu katanya Sayyidah Aisyah riwayat panasnya tinggi Rasulullah itu. Sampai waktu mulai tanggal 9 apa ini? 9 Rabiul Awal itu mulai agak parahnya Rasulullah. Tanggal 12 ya, Rabiul Awal beliau itu meninggal ketika dohwah. Dohwah itu apa? Waktu duha. Sekitar jam 8, jam 9-an Rasulullah wafat. Pas hari Senin. Lahir hari Senin, meninggal hari Senin, waktu hijrah hari Senin, nyampe di kota Madinah hari Senin. Tahu sampean? Itu Rasulullah meninggal jam 8, jam 9, subuhnya itu beliau dipapah. Dipegangi oleh sahabat. Untuk apa? Untuk sholat subuh bersama sahabat. Tidak mampu, pingsan. Setelah pingsan ditunggu. Akhirnya ngambil lagi, air diusapkan. Rasulullah mau sholat lagi. Sampai 3 kali kejadian itu. Dipapah, sholat, pingsan Rasulullah. Sadar siuman, sholat lagi, pingsan lagi. Sampai 3 kali. Yang ketiga kali baru Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk melaksanakan sholat. Ini Rasulullah. Yang sorga tidak diciptakan kecuali untuk Rasulullah. Masih kepikiran sholat. Loh kulon jenengan iki lho. Embumbuan si an. Yo mandaro busur korek selamat. Kok nekat temen gara-gara karnaval gak sembahyang. Sopo sing jamin? Gitu loh Kang. Itu ya. Anak lagi. Jadi pasukan yang ada dalam hati kita kata Imam Ghazali. 1, irodah, keinginan. Yang kedua, kemampuan. Yang ketiga, anggota tubuh panca indera diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian baru Imam Ghazali menyebutkan di sini tentang masalah keutamaan ilmu. Ya, keutamaan tentang masalah ilmu. Jadi intinya orang itu dia mencari keinginan untuk ilmu itu ada 2 Pak ilmu itu. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Apa cirinya ilmu yang manfaat? Perhatikan. Ciri ilmu yang bermanfaat
Ya. Alamatu qaunil ilmi nafi'an. Ciri ilmu yang manfaat itu apa? Annahu sesungguhnya yuzilu anil qalbi syai'ain. Yuzilu anil qalbi syai'ain. Ciri ilmu yang manfaat itu yang mampu menghilangkan dua hal. Jadi bukan ilmu yang manfaat itu pinter moco kitab, bukan. Itu termasuk ilmu, tapi belum tentu manfaat. Yang hafal ini, yang hafal itu belum tentu. Itu ilmu, tapi belum tentu manfaat. Tapi belum tentu manfaat. Ilmu yang manfaat itu katanya ulama, ilmu yang menghilangkan dari hati manusia dua hal. Apa yang pertama? Wahuma, yaitu kedua ini asyubuhat wasyahawat. Yaitu segala sesuatu yang tidak jelas. Iki halal apa haram yo? Iki halal apa haram yo? Kalau kita tahu, oh iki hukumnya kayak gini, iki hukumnya seperti ini, berarti itu manfaat. Bang, ngapek tuh ini bang ya apa? Ya koyo is, koyo ini tidak oleh. Dalile, ono di kitab akeh, di kitab anu tolipin akeh. Oh. Tapi aku butuh kan. Dia tidak ngapek duit ini bang ya apa? Ya koyoi sih. Tidak apa-apa. Lek didi. Hah? Dalil apa kang? Ad-darurat tubihul mahdurat. Dalil maning. Tak tampak kayak ngene. Lek darurat itu tidak apa-apa. Sing bahaya-bahaya tidak apa-apa. Sing haram-haram didi tidak apa-apa. Wis ya yakin. Duduk wong alim. Maaf, bukan orang yang dikatakan punya ilmu manfaat. Maaf, bukan orang yang punya ilmu manfaat. Tapi kalau sampai Anda datang kepada orang, Ustadz, Yai, Anda mau tanya, hukumnya ngambil uang bank gimana? Haram. Aku butuh, tetap haram. Loh, ndak iso kerja lainnya, ojo iku, pokok ojo sampai haram. Iki yang manfaat ini. Ini ilmu yang manfaat. Menghilangkan ragu-ragu, remeng-remeng lah ketemu. Modelnya ini apa ya? Kira-kira apa ya? Wasyahwat. Dan keinginan-keinginan. Diperinci, perhatikan, diperinci ya. Fasyubuhat turithu syak. Yang namanya urusan-urusan remeng-remeng yo, remeng-remeng itu nyebab no ragu-ragu di hati, was-wasi hati. Bingung Pak Uripi. Islam itu jangan kita ini ngambil sesuatu yang remeng-remeng antara halal dan haram, pelajari yang betul, kalau tidak paham tinggalkan sudah. Atau tanya, sudah yakin betul tinggalkan. Kalau enggak Pak, kita tetap masalah syahwat ini, maaf, masalah remeng-remeng, maaf, kita makan itu remeng-remeng, rezeki ini teko rezeki sing remeng-remeng. Turis syak, ragu tok uripe. Uripe sumpek Kang. Uripe sumpek. Omae Masya Allah mentereng, lampune kempyong-kempyong, kamare ono asine empuk, tapi ndak iso turu. Apa kudu ngombe obat. Tapi maaf, mobilnya bagus mentereng, tapi teko haram. Teko remeng-remeng. Maaf ya maaf, nasallallahu salam al-afiyah. Numpak motor dituntun, karena apa? Lumpuh. Ya apa? Ya itu sebabnya Kang. Ati tidak tenang. Engkau wis ngono enak kabeh, bojone wi'an karo wong lanang lain. Anake goncengan karo bukan mahromi. Anake narkoba, iki ngeluh-ngeluh. Sudahlah. Makanya Islam itu kalau kita tidak tahu tinggalkan sudah, aman-aman. Ojo wani karo sobat. Lek sahabat itu Pak, saking kepingin niru Rasulullah. Sampai urusan yang mubah itu kalau tidak tahu dalilnya ditinggalkan loh. Itu cerita yang sudah sering kita dengarkan itu. Gimana seorang sahabat itu diberikan betih
Ada yang mengatakan itu melon, ada yang mengatakan semangka. Ditelok semongkoe. Lah ayo panganan sih. Lah ayo panganan jane. Sik yo ngene. Aku iki weruh Rasulullah ada riwayat mangan semongko. Tapi aku ndak weruh gimana caranya Rasulullah motong semongko. Jadi kalau aku motong ini, engko pas ndak padha koyo Rasulullah, ndak wis urung. Kang, iki urusan mangan semongko lho, Kang. Lek kita orang ngomong ya apa? Cek soro, ya. Kesel aku. Wis kene, kropoti mari ya. Sampai segitunya. Oh, enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Enggak bisa. Pak, ada Pak di daerah Syam, Ada daerah Syam ya. Ada satu keluarga kaya raya, Pak. Satu keluarga kaya raya. Punya anak 3. Laki-laki. Perhatikan ini. Ini kejadian nih, Pak. Anak 3. Bapak isoki. Otomatis bapaknya meninggal, ya warisan telu iki wis. Wong anake telu kabeh lanang. Ya ndak lu kurang dindi, bagi wong telu iki tok wis, anake lanang. Apa yang terjadi? Ini si bapak punya simpenan rambutnya Rasulullah. Punya simpenan rambutnya Rasulullah. Ada satu disimpan. Kemudian apa? Duduk kakaknya itu di kelompok no. Adik itu di kelompok no. Ayo dibagi. Dibagi total kabeh kono le sakmene, aku le sakmene. Wis yo tepak yo. Tinggal situk jane. Apa? Rambutnya Rasulullah. Digawe sapa iki? Kayak aku, gak iso. Berarti rambutnya Rasulullah ya harus dipotong 3. Karena kita orang 3. Sepertiga pertama aku, sepertiga kedua kamu, sepertiga ketiganya kamu, lengkap. Jadi dulu sing situ, Pak. Ojo. Ojo ya apa? Ojo. Rambutnya Rasulullah jadi ketok. Aku kepingin berkahi. Udah iso, eker-ekeran, Pak. Eker-ekeran sampai terakhir ngomong apa? Wis ngene ae toto wis. Ojo toto. Lek kon ate motong iki, rambut iki aku ndak terima. Ngene ae wis. Bagianku piro warisan iki peken kon wong loro. Pokoke rambut Rasulullah kekno aku. Aku nang ngapik. Ono kok ngene. Bede. Ada mikir aduh ya apa Beb? Rambut seteng Beb. Harus sampai 3 bolong. Ada. Loh, kok temenan tak? Iya. Aku ndak rela abah kita lihat kalau pagi kalau sore dicium itu rambut diletakkan di tempat itu dicium diletakkan di matanya gini. Aku ndak rela rambutnya Rasulullah dipotong 3. Sudahlah. Bagian anak berapapun ambil kamu berdua. Aku ndak butuh. Pokoknya rambutnya Rasulullah jangan dipotong berikan ke aku. Jenis yang loro, ya ndak apa-apa urusan rambut PN. Pokok oleh PC ada. Diterima, Pak. Pak, ini kejadian wakil loh, Pak. Ini kejadian ini loh. Kejadian sungguhan ini, Pak. Bukan cerita, bukan kejadian sungguhan ini. Di Syam. Apa yang terjadi ketika itu? Tidak berlalu waktu kurang dari 10 tahun. Kurang dari 10 tahun. 2 saudaranya itu, yang dia memiliki harta banyak dari warisan, kurang dari 10 tahun, jatuh miskin total, Pak, ngeblak. Entek dunia nih. Tidak sisa sedikit pun. Si saudara yang satu ini cuma punya toko kecil, bosnya kita orang meracang cili. Tapi keberkahan rambut Rasulullah itu toko jadi berkembang, jadi orang kaya. Terakhir kelihatan saudaranya dalam keadaan seperti itu, dia orang baik, dibantu sama dia. Iki lho tak kei bagian kon tak kei bagian. Padahal warisane iki dipek kabeh dikeno. Maaf ya. Dari mana ini kok bisa tahu keutamaan rambutnya Rasulullah sampai dijolo kabeh loh. Karena hatinya penuh cinta sama Rasulullah.
kena sobat ya peteng Kang. Kena sobat peteng. Sak duluran tukaran berapa banyak itu Pak? Sak duluran, sak kandung loh iki. Kakak adik tukaran nang pengadilan. Saiki luwe para maneng anak nuntut ibuke kejadian ojo atu-atu rek di Indonesia ono pisan. Anak nuntut ibuke. Ibunya sudah tua ditempilingi. Dimasukkan kemana? Panti jompo. Sampai dikatakan, kamu tidak nyesel tak kalau ibu mati di panti jompo? Enggak. Temenan, temen. Geneng wis. Ayo. Naudzubillah Pak. Kalau punya anak seperti itu, apa arti harta kita semuanya ini? Manfaat. Sekarang sampai yang diberikan sama Allah, punya anak, belajar. Yang dipelajari ilmunya Rasulullah. Tidak ada apa-apanya harta kita. Wasyahawat turithu darul qalbi wa qaswatuh. Turithu darul qalbi wa qaswatahu. Lek syahwat terus keinginan dituruti. Itu turithu, katanya ulama, akan memberikan apa? Darunal qalbi. Kotoran di hati wa qaswatahu dan kakune hati. Weruh sampai kakune hati, Pak. Ati kaku iku apa? Coba. Kakune ati itu, Pak, contone ya, tak contoh. Ngenterno jenazah nang kuburan. Jenazah ditokno, dilebokno yang lahet, iki ndek ndukur cerita dunya. Kok ndak ro? Iya, saiki bawang iki munggah rek mudhun regane. Iya, aku mari panen. Iki jenazah lho ngarepmu. Katanya Nabi, ada dua nasihat. Nasihat yang berbicara dan nasihat yang diem, katanya Nabi. Kepingin tahu nasihat? Ada dua. Nasihat yang berbicara itu apa? Al-Quran. Inti baca Quran. Seolah-olah Al-Quran itu ngomong. Nasihat yang kedua katanya Nabi, nasallallahu salam al-afiyah, kematian. Kon ketok dulur, ya semoga jaga ya. Kelihatan ada saudaranya meninggal. Tetangganya meninggal, temennya meninggal. Harusnya dia mikir. Katanya Nabi itu gitu. Aku ngedusi. Mungkin aku sih didusi. Aku nyolati. Allahu Akbar. Mungkin aku sih disolati. Hanya ngomong saya Trek. Aku ya wedi ngomong ini. Iya. Makanya Pak ya. Rumah lagi wong wedok. Ya. Kalau dia muslimah, ndak gelem bae kudung. Cuman kudungan ndak gelem. Kudung ngono yuk, ndak wis panas. Ndak wis rambutku ndak ketok wong. Rungokno ya. Nanti ada waktu mau ndak mau dia dikudungi. Apa itu? Kafan wong wedok iku apa? Penutup antara pusat dan lutut. Baju panjang antara pundak ke lutut. Kemudian apa? Kerudung. Kemudian apa? 2 lapis kain. Mau ndak mau, ono sing berontak. Ojo dikudungi aku, ya buyar. Kulon jenengan. Juareng nang masjid. Suworong nang masjid. Kadang-kadang Jumatan dinteni kapan khotibe mudhun teko mimbar. Rokokan wis sebelah kono iku dinteni. Tapi di Sunduro ndak ono ya lumajang tok iku ya. Nek Sunduro ndak ono masyaallah. Iya. Dengarkan ya. Kalau kita sulit berangkat ke masjid, ada masa, ada waktu kita akan berada di depan. Dudu dadi imam, Kang, disembayangi. Gelem ndak gelem. Terus naik kon. Terus naik kita orang ini ya. Nah, awan nafsu kita ya. Kadang-kadang aku bingung, Pak. Ono tonggo masjid si pikere iku 8. Horek wis. Tapi subhanallah, subuh sing adan wong umur 70. Sing sembayang, ya Allah, swidak mendhukur rek. Ada satu guru cerita gini, Pak.
Gurunya cerita gini. Waktu belajar dulu gini. Eling aku. Jadi gini, pernah cerita gini. Ada satu orang alim, dua anak ayu. Ayu Pak anaknya. Otomatis sudah alim, ayu. Kan seneng sampean. Masa enggak? Iya, sebab masih seneng ojo-ojo banter-banter ngamuk bojomu. Banyak yang minta Pak. Ya opo, minta. Enggak sesuai gitu loh. Akhirnya dia ini tanya sama satu gurunya. Guru, anakku ini gimana ya kira-kira ya? Aku nikahkan dengan gimana ya? Yang alim gini, enggak banyak guru gini, cuma aku bingung. Oh gitu. Ya. Kalau ente bingung, ente subuh berangkat ke masjid, lihat siapa yang sholat di masjid subuh, nikahkan sama dia. Lah ndek kono Pak wong alim, sing subuh sembahyang masih wong enom, ndek kene. Sampai nikahno bojone, bojone nikahno anake sampean, golek bojo di masjid subuh, ya oleh umur 70. Sing 20 turu kabeh. Paham ya? Wa ayyajriba lil abdi fi muqabalati syai'an. Nah, setelah hilang yang namanya syubhat, remeng-remeng, syahwat, keinginan-keinginan, ciri ilmu yang manfaat akan berubah menjadi wa ayyajriba lil abdi, akan menarik untuk seorang hamba fi muqabalatihima syai'ain. Dua hal itu, yaitu syubhat, remeng-remeng, syahwat, keinginan, ambisi yang besar, itu akan hilang terganti dengan dua. Apa? Al-yakin wal imanat tam. Keyakinan kepada Allah, ilmu, iman yang sempurna. Yakin, iman sempurna. Tak kayak contoh yakin namanya. Ceritanya Nabi Allah Musa. Ya apa Nabi Allah Musa itu? Kan kita sudah dengar kan ceritanya sering. Nabi Allah Musa dikejar dengan bala tentara Fir'aun. Penguasa Fir'aun. Ya benar, dengan pasukannya, dengan ininya. Nabi Allah Musa tidak bergerak kecuali perintah dari Allah. Ketika beliau dikejar dengan pengikutnya, Fir'aun di belakang, ketika berada depan lautan merah, apa yang terjadi? Nabi Allah Musa ditibarkan. Ayo Nabi Allah Musa, ya apa iki? Apa jawabannya beliau? Nunggu perintahnya Allah. Loh, iya Nabi Allah Musa, tapi Fir'aun di mburi. Iki makanya nyampe loh Fir'aun. Jawabannya Nabi Allah Musa apa? Nunggu perintahnya Allah. Yakin Allah tidak akan nyanyiakan Pak. Didesak sama Bani Israel. Ayo Nabi Allah Musa. Bahasanya kita orang, tokno mukjizatmu. Bahasanya kita orang, tokno karomahmu. Kata Nabi Allah Musa, tunggu perintahnya Allah. Allah tidak akan pernah menyanyiakan kita. Sungguhan Pak, datang perintahnya Allah untuk Nabi Allah Musa mengumpulkan tongkatnya di sebelah Laut Merah. Di pinggiran Laut Merah. Pecah dari 12 kok. Selamat. Lewat Pak. Laut. Tadi kering Kang. Ini ceritanya laut kering. Lewat Nabi Allah Musa. Nah ini Fir'aun sudah tahu Pak. Bahwasanya ini jebakan sudah. Cuman Allah buat apa? Jarane Fir'aun iki wedok. Jarane Nabi Allah Musa pengikuti ono sing lanang. Jarane seneng karo iku. Mau ndak mau kegeret. Sebetulnya Fir'aunnya tahu akan tenggelam itu Pak. Lewat nyebrang, tutuk tengah balik. Baru ngomong amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Telat on. Ndak mulai biyen kon. Pak, lihat keyakinan Nabi Allah Musa. Coba tanyakan diri kita. Kenapa kita orang harus berbuat yang haram, harus menghalalkan segala cara. Demi apa? Demi rezeki. Aku udah iso mangan. Jangankan kita orang, cecek iso mangan Kang. Yakin kepada Allah. Allah tidak akan nyanyiakan dia. Dan apa? Iman sempurna. Fakullama izdadal insanu minal ilmi. Semakin bertambah seorang manusia itu dari ilmu, an-nafi' tapi ya, ilmu yang manfaat, hasalalahu kamalul iman.
Maaf, kamalul yakin. Dia akan mendapatkan kesempurnaan keyakinan sama Allah. Sembayangi karo yakin, maca Qur'an yakin, semuanya yakin, istiqomahnya yakin. Wa kamalul iroda, kesempurnaan keinginan, ambisi kepada Allah, bukan yang lain. Itu ciri ilmu yang manfaat. Ya, semoga diberi kefahaman oleh Allah. Ya, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Ya, dijadikan hati kita hati yang selalu kontak kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.